Tahukah kamu bahwa telah lama ada wacana yang marak beredar bahwa Provinsi Jawa Barat akan dimekarkan menjadi 5 provinsi baru? Namun semua itu telah dibantah bahkan disebutkan sebagai hoaks oleh pihak terkait, yaitu Kepala Bapeda Jawa Barat. Tapi mari kita tetap membahasnya di sini. Saya akan menjelaskan 5 provinsi baru tersebut, beserta bakal calon ibu kotanya masing-masing. Mari kita mulai. Yang pertama adalah Provinsi Sunda Galuh atau Talaga Cianjaran. Provinsi ini meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran. Galuh diambil dari nama kerajaan Sunda yang berdiri dari tahun 670 hingga tahun 1528. Kerajaan ini dimulai sejak memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara, lalu diakhiri sejak bergabung dengan Kerajaan Demak. Kerajaan ini dahulunya beribu kota di Ciamis, tepatnya di Desa Karangkamulian, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Karena itu Ciamis juga dikenal dengan sebutan Galuh hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki inisiatif untuk merubah kembali nama Ciamis menjadi Galuh, karena penamaan Ciamis tidak mendasar sedangkan Galuh memiliki makna filosofis. Lalu di manakah ibu kota provinsi ini seharusnya berada jika dibentuk provinsi baru? Kandidat pertama adalah Kota Banjar, karena dahulunya Banjar adalah sebuah kecamatan di Ciamis sebelum menjadi kota, atau mungkin juga akan dipilih salah satu kecamatan lainnya di Ciamis untuk menjadi ibu kota baru. Namun dilihat dari letak geografis dan kemajuan daerah, sepertinya Kota Tasikmalaya lebih tepat sebagai ibu kota karena dikenal sebagai pusat perdagangan dan ekonomi yang lebih berkembang di Priangan Timur. Memiliki infrastruktur yang lebih baik, pusat perbelanjaan modern, dan aktivitas ekonomi yang lebih beragam. Bagaimana menurutmu? Apakah ibu kota baru akan dipilih di Banjar, Ciamis atau Tasikmalaya? Tuliskan pendapatmu di komentar. Provinsi yang kedua adalah Provinsi Sunda Priangan atau Bandung Suci. Meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi. Parahyangan bisa disebut juga sebagai Priangan adalah wilayah geobudaya dan pegunungan yang berpusat di Jawa Barat. Nama Parahyangan sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti tempat tinggal Parahyang. Wilayah Parahyangan menjadi pusat dari beberapa kerajaan penting, seperti Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan, Bogor, dan Kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali, Ciamis. Parahyangan menjadi suatu keresidenan tersendiri di tahun 1818 dengan ibu kotanya yang mula-mula terletak di Cianjur, kemudian dipindahkan ke Bandung setelah adanya banyak gempa dan terjadinya letusan Gunung Gede di tahun 1864. Dengan begini sudah jelas bahwa ibu kota Provinsi Priangan akan terletak di Bandung atau lebih tepatnya di Kota Bandung. Kamu ada saran lain? Silahkan komentar. Provinsi yang ketiga adalah Provinsi Sunda Pakuan atau Gorde Suci, yang meliputi Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pakuan Pajajaran, atau hanya disebut Pakuan atau Pajajaran, adalah ibu kota dari Kerajaan Sunda yang pernah berdiri pada tahun 932 hingga 1579 di Tatar Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa. Pada masa lalu, di Asia Tenggara terdapat kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga Kerajaan Sunda sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Kebanyakan sejarawan sepakat untuk menempatkan ibu kota Pakuan Pajajaran di Kota Bogor, Jawa Barat, pada masa pemerintahan Raja Jayadewata, periode 1482 hingga 1521. Sumber utama sejarah yang mengandung informasi mengenai kehidupan sehari-hari di Pajajaran dari abad ke-15 sampai awal abad ke-16 dapat ditemukan dalam naskah kuno Bujangga Manik. Dengan ini sudah tepat jika ibu kota provinsi baru bernama Sunda Pakuan ditempatkan di Kota Bogor. Itu pun jika wacana tersebut memang benar-benar akan direalisasikan. Provinsi baru yang keempat adalah Provinsi Sunda Taruma Bagasasi atau Pusaka Besi. Kawasan ini meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Nama provinsi ini diambil dari Kerajaan Taruma atau Tarumanagara dan Bagasasi atau Bekasi. Taruma adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai, yang meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat dari Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Bukti tertua peninggalan arkeologi dari kerajaan ini adalah Prasasti Ciaruteun. Ibu kota Kerajaan Taruma adalah Sundapura. Setelah Kerajaan Tarumanagara runtuh, Sundapura mengalami beberapa perubahan nama, termasuk Sunda Sembawa dan Candrabaga, sebelum akhirnya menjadi Bekasi. Banyak yang mengira bahwa Kecamatan Tarumajaya di Bekasi ada kaitannya dengan Tarumanagara. Ternyata faktanya Tarumajaya dibentuk jauh setelah Tarumanagara runtuh. Jadi kesimpulannya jika dibuat provinsi baru bernama Sunda Taruma Bagasasi, kemungkinan besar akan beribu kota di Kota Bekasi. Bagaimana menurutmu?
Provinsi baru yang kelima adalah Provinsi Sunda Caruban atau Kunci Iman. Provinsi ini meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka. Nama ini diambil dari nama Kerajaan Caruban Larang, sebuah kerajaan pra-Islam yang pernah berdiri di wilayah Cirebon sekarang, dan berada di bawah pengaruh Kerajaan Sunda Pajajaran. Kerajaan ini juga merupakan cikal bakal Kesultanan Cirebon dan Kota Cirebon, sebuah kota pelabuhan di Jawa Barat. Nama Caruban sendiri dipercaya berasal dari kata carup, yang berarti percampuran atau pertemuan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat, terutama di daerah yang sekarang menjadi Cirebon. Lalu di manakah yang layak menjadi ibu kota Sunda Caruban? Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan, Cirebon masih menjadi opsi utama. Namun, Majalengka memiliki pertumbuhan ekonomi yang patut diperhatikan, dan Kuningan juga menunjukkan perkembangan yang positif. Bagaimana menurutmu? Meskipun sudah banyak pihak bahkan beberapa kepala daerah sudah mengungkit soal ini, tapi pihak pemerintah pusat saat ini lebih fokus untuk pemekaran wilayah di tingkat kecamatan, karena jumlah desa di Jawa Barat masih terbilang sedikit jika dibanding provinsi tetangga. Dengan ini selesai sudah pembahasan kita soal 5 provinsi baru beserta ibu kotanya. Jika Jawa Barat benar-benar akan dipecah atau dimekarkan, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan bagikan jika bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.